Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya David Edwardus Turus dengan NIM 1903195. Saat ini saya berada pada kelas reguler D dan menjalani pendidikan di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan STOK Bidang Medan. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membawakan materi tentang tes dan pengukuran komposisi tubuh. Saya harap dengan informasi yang saya bawakan terkait materi ini dapat memberikan wacana ataupun informasi yang bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, saya akan memulai pembahasan kita kali ini. Tes dan pengukuran komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah proporsi relatif jaringan lemak dan jaringan tanpa lemak pada tubuh. Adapun kegunaan dalam pengukuran komposisi tubuh ini adalah berguna untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kelebihan ataupun kekurangan pada lemak dalam tubuhnya. Semakin rendah lemak di dalam tubuhnya dan semakin tinggi presentasi otot dalam tubuhnya, maka itu akan memberikan pengaruh positif dalam kinerja peningkatan kebugaran jasmaninya. Sehingga jika kita temukan seseorang yang memiliki berat badan berlebihan, disarankan untuk melaksanakan metode penurunan lemak dalam tubuh dengan menggunakan proses kegiatan aktivitas fisik dalam penanganannya. Komposisi tubuh ini terdiri dari dua macam, yaitu massa tubuh tanpa lemak dan lemak tubuh. Apa itu massa tubuh tanpa lemak? Massa tubuh tanpa lemak adalah berat badan tanpa lemak yang terdiri dari otot, jaringan saraf, kulit, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan lemak tubuh adalah presentasi berat lemak tubuh terhadap berat badan total. Untuk melaksanakan tes dan pengukuran komposisi tubuh ini, kita bisa menerapkan proses IMT atau indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau bisa dikatakan sebagai body mass index adalah suatu cara ataupun alat sederhana yang digunakan untuk mengetahui status gizi seorang dewasa yang meliputi kekurangan dan kelebihan lemak pada tubuhnya. Indeks massa tubuh didefinisikan sebagai berat tubuh dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter atau kilogram per meter kuadrat. Rumus tersebut digunakan dalam rentang usia kira-kira 7 sampai 70 tahun. Dalam proses penerapan rumus tersebut dapat kita ketahui bagaimana tes dan pengukuran terhadap komposisi tubuhnya, dikarenakan komposisi tubuh meliputi tinggi badan dan berat badan. Untuk mengetahui pengukuran dalam tinggi badan dan berat badan, dapat kita menggunakan mekanisme yang meliputi: pertama, pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan mekanismenya bisa seperti berdiri secara rileks tegak tanpa menggunakan alas kaki, pandangan mata tertuju ke depan, tangan rileks beserta lengan rileks di samping badan. Kemudian benda pengukur yang bisa digerakkan disejajarkan di area kepala dan ditekan sampai menempel melebihi ketebalan rambut. Maka dari situ akan ditemukan data tinggi badan dalam hal sentimeter. Kemudian dalam menentukan pengukuran berat tubuhnya bisa dengan menggunakan alat timbangan, yaitu proses pelaksanaannya yaitu kita hanya berdiri di atas timbangan dan kita akan mengetahui data ukur
berat badan kita dalam satuan kilogram. Setelah mengetahui dan melaksanakan pengukuran tinggi badan dan berat badan, kita bisa dan menerapkan data tersebut di dalam rumus IMT tadi, yaitu berat badan per tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Nah, jadi contohnya seperti saya adalah dari tes dan pengukuran yang saya lakukan terhadap tinggi badan berat badan saya memiliki tinggi badan 165, sedangkan berat badan saya sekitar 62 kg. Jadi jika saya masukkan di dalam rumus, IMT sama dengan 62 per 165, jika diubah dalam satuan meter jadi 1,65 kali 1,65. Jadi dari hasilnya dapat ditemukan hasil sebanyak 22,7. Ya, hasil tersebutlah yang akan dimasukkan di dalam kategori dan ditentukan apakah nilai tersebut masuk dalam kategori yang telah ditentukan dalam IMT, indeks massa tubuh. Adapun data-data penilaian dari hasil indeks massa tubuh seseorang yang meliputi kekurangan berat badan normal, kelebihan berat badan, obesitas, saya akan memberikan gambar petunjuk pernyataannya. Oke, setelah itu sebelumnya kita kan telah melaksanakan tes dan pengukuran tinggi badan berat badan. Selanjutnya dalam tes dan pengukuran komposisi tubuh ini kita akan melaksanakan tes dan pengukuran ketebalan lemak. Kegunaannya ini adalah untuk mengukur ketebalan lemak tubuh seseorang yang memonitori pertumbuhan, perkembangan, kematangan, dan perubahan komposisi tubuhnya. Hal ini sangat mempengaruhi proses aktivitas fisiknya dalam hal bergerak. Karena jika memiliki lemak tubuh yang berlebihan, itu akan mempengaruhi proses pergerakannya dalam melakukan aktivitas. Untuk melakukan pengukuran ketebalan lemak ini, kita bisa menggunakan alat skin fold caliper dan norma. Alat inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan ketebalan lemak seseorang dalam satuan milimeter. Ya, adapun prosedur pelaksanaan yang kita bisa terapkan terhadap seseorang ataupun atlet adalah dengan cara kulit di tempat yang diukur atau dicubit ditarik hanya lapisan kulitnya dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian alat skin fold caliper itu kita pegang dengan tangan kanan dan kita cubitkan ke dalam jaringan kulit yang telah kita cubit dengan tangan kiri tadi, sehingga setelah kita menyatukan alat skin fold caliper tadi ke dalam kulit yang dicubit dan tangan kiri, akan mendapatkan hasil lemak tubuh dalam satuan milimeter. Semua pengukuran ini dilakukan dengan meliputi bagian tubuh bagian kanan, karena hendaknya dilakukan sebelum atlet melakukan aktivitas juga. Ya, begitulah prosedur pelaksanaan pengukuran dalam hal ketebalan tubuh. Oke kawan-kawan, saya rasa seperti itulah mungkin pembahasan yang bisa saya berikan terhadap kawan-kawan sekalian. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah terkait penyampaian informasi yang saya sampaikan, karena di sini juga saya masih belajar, dan saya harap kawan-kawan sekalian bisa mengerti atas apa yang saya sampaikan terhadap materi tes dan pengukuran komposisi tubuh tersebut. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu komposisi tubuh dan
tes pengukuran tinggi badan berat badan, dan kemudian tes dan pengukuran ketebalan tubuh. Dari materi tersebut, saya harap informasinya bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Saya tutup video ini dan mengucapkan salam olahraga.